Ibu, ini aku mau tanya sedikit ini kan tentang sekarang kan lagi ramai juga nih kan pemberitaan kabarnya Kak Dila sama Kak Bekti rujuk nih. Mungkin tanggapan Ibu seperti apa? Very shocked. Today you see what I'm wearing it. Black. It's mean for me, Adila already dead. As my daughter, she already dead. Ya, jangan bertanya lagi. Adila itu anaknya siapa, dari ibu siapa. Adila tidak pernah punya ibu. Ya, ibunya sudah mati. Semenjak dia saya bersama Dila sudah terpisah secara batin, bisa sebagai ibu dan anak. Oke. Silakan. Oke. Nah mungkin kenapa nih maksudnya alasannya Ibu sendiri nih kan kabarnya tidak merestukan kembali Kak Dila dengan Kak Bekti sendiri untuk balik lagi? Karena kesalahan yang Bekti bikin sudah tidak terampuni buat saya. So, I cannot open right now apa itu salahnya Bekti, karena saya masih memandang cucu saya, Daphne dan Abel, boleh lihat, this is Oma. Cannot talk, what's the problem, what's the reason, and your parent. So let the all Indonesia people think about that. If they have a brain to think, who's your father? Just like that. And I know your mother. Open the eyes, open the ears. Who the Bekti is that? Saya paling benci di dunia laki-laki itu. Bisa bayangkan apa yang dia bikin untuk anak saya? Itu aja. Tapi dari awal nih, mungkin Ibu mengenal sosok Kak Bekti ini sampai akhirnya menikah dengan Kak Dila itu mungkin awalnya seperti apa sih sampai akhirnya bisa dibilang Ibu sekarang kayak ya udah menutup diri dengan Kak Bekti itu? Yes, the time I'm not live in Indonesia, so I don't know who's the artist. I live in Malaysia. Memang saya dari keluarga broken home. It means I have divorced with my husband, so I live to be strong. Saya bawa anak-anak saya ke Malaysia. Saya sekolahin anak-anak semua di sana. And that time Dila sudah punya pacar, and then pacarnya itu mereka putus berdua. Immediately datanglah si Bekti ini, datang ke tempat saya bilang mau lamar si Adila. Saya bilang siapa kamu? Ya kan, saya tidak kenal siapa namanya Bekti itu. Ya kan, tapi anak saya keras kepalanya seperti saya. Dia mengatakan ya saya mau marry dengan si Bekti, marry, go ahead, menikah. But I don't think, saya orang yang nggak pilih lihat dia kaya, dia artis, tetapi kalau anak saya punya cinta, buktikan cinta itu. Itu aja kalau buat saya. Sampai akhirnya Ibu kayak maksudnya tahu Kak Bekti yang sebenarnya seperti apa, itu mungkin gimana sih awalnya gitu? That time, immediately saya mau cerita, keluarganya Dila tidak pernah bahagia. Karena 13 tahun saya tinggal bersama mereka. Saya lepaskan suami saya demi Dila, karena Dila punya anaknya itu Daphne, and Abel seperti belahan hati saya. Saya kasih air susu saya lindungi Daphne dan Abel. Karena kamu tahu keluarga artis, istri-istri maunya shopping, makan kopi di mana, balik, and have fun like that. Saya bilang saya nggak suka kehidupan seperti itu. So saya menyerahkan diri saya untuk menjadi ibunya Daphne dan Abel. Tapi saya tahu keluarganya Dila tidak pernah bahagia. Dila bilang cinta Bekti buat saya pertanyaan besar. Karena dia nggak pernah respect Bekti sebagai suami, dan Bekti orang yang ngeyel. Saya benci yang namanya Bekti. Tapi untuk dari Kak Bekti sendiri ke Ibu itu mungkin sikapnya itu seperti apa sih? Bekti orangnya sangat manis, dia bisa menghormati saya, dia bisa pakai sepatu saya. This is a Bekti. But I can see inside the heart, Bekti not like that. Bekti bermuka dua. Bekti berhati dua, hatinya semuanya, badannya semua dua. Tidak Bekti satu. Jadi saya tidak omong siapa Bekti di sini, tapi all Indonesia before dia dapat kecelakaan di otaknya, kalian semua berdoa untuk Bekti. Saya pun berdoa waktu itu supaya Bekti disembuhkan kembali normal. Tetapi waktu normal aib itu terbuka dari sebuah handphone. Nah, tapi Ibu nih melihat sikap Kak Bekti sendiri ke Kak Dila itu seperti apa nih? Karena kan selama 13 tahun kan sempat tinggal bareng, itu mungkin seperti apa? Karena Bekti berbuat salah, Bekti bersedia diinjak.
Itu aja. Bersedia dimaki-maki. Makanya orang tahu Adila anak saya tuh kasar ya, Adila. Karena kenapa orang dia si Dila bisa kasar? Karena laki-laki itu mau diinjak. Kenapa orang kamu laki-laki, kamu mau diinjak sama perempuan? Tidak kan? Kecuali kamu bikin dosa, kamu bikin masalah, jadi kamu mau diinjak. Itulah bekti. Tapi permasalahannya Kak Dila dengan Kak Bekti sendiri kan itu kan kemarin sempat yang setelah sembuh dari sakitnya kan. Iya. Tapi sebelumnya itu udah pernah ada lagi kejadian yang sama atau Ya, belum tahun sih? 2016. Oke, 2016. 2016. Bekti mau melarikan diri, I bilang, ayo mam kita pergi. Saya bilang, Bekti bersumpah demi nama demi Tuhan. Allah, and demi nama Abel and Daphne. Ya, saya bersumpah. Dia sudah maka saya mengakui, okay, you can continue. Dan saya bilang, Dila, to be a good wife. Karena saya mendidik anak-anak saya supaya respect sama suaminya. Kalau dia sudah mengakui dia sebagai istrinya, lakukan sebagai istrinya. And that moment, kecelakaan, si Bekti gila, dia stroke, Dila nangis-nangis, Mami, saya nggak sanggup lagi, layanin suami kamu. Ya kan? Apa yang harus kamu layanin sebagai istri? Layanin maksudnya tunggu dia di rumah sakit, kasih perawatan. Tapi waktu Dila di-adjust sama seluruh Indonesia, bilang Dila bukan istri yang baik, mau hartanya Bekti itu orang miskin. Saya buka, Bekti is not rich. Dila kawin sama Bekti, all people Bekti kaya, hutangnya di mana-mana. Hobinya Bekti berhutang. Ada anak saya suruh nanggung. Saya bilang, when that happen the accident, saya bersyukur, alhamdulillah. Kan Kak Bekti sendiri kan di sini ya, di Indonesia kan terkenal kayak memang sosok yang baik ya Bu ya. Apa? Memang dikenalnya sebagai sosok yang baik kan, ya kan terjual. Dia bermuka dua, badan dua, berarti itu badannya dua. Berarti itu aslinya tidak sesuai sama aslinya ya. Tidak sesuai, bullshit. Orang bilang ceria ya, punya mantu ceria apa? Bangun tidur dalam cemberut, dimaki-maki istri karena kesalahan dia lah. I have to be Dila, to be respect your husband. Biar aja dosanya dia, salahnya dia. Okay? And then Bekti, you happy with this marriage? If not, cerai aja lah. Aku bilang aku yang pusing. Kamu dimaki-maki bodoh, goblok apa sama anak-anak dia, diam aja. Punya martabat nggak? Laki-laki nggak dia? Itu aja. You are the man, kamu laki-laki. Kalau kamu di istri, kamu bilang goblok, bodoh, nggak tahu ini warna apa, marah nggak kamu? Di muka umum lagi, marah kan? Itu Bekti tidak punya harga. Saya bilang, kata anak saya, nanti keluarganya Bekti mau marah. This good for me. Kamu kasih 1 jarum, saya kasih pedang. Kamu kasih pedang, saya kasih bom. Karena saya tahu di mana kesalahan Bekti, di mana kesalahan keluarga Bekti. Oke, tapi pas Kak Dila membawa anak-anaknya itu ada omongan nggak sih kalau misalnya ibu boleh nih diperbolehkan untuk ketemu dengan anak-anaknya Kak Dila? Tidak. Malah WA saya di blok. Semenjak saat itu di blok. Sejak saat itu di blok. Kamu betapa sakitnya saya sebelumnya. Dila can go anywhere. Nanti jam berapa dia pergi, pulang jam 1 malam. Kadang-kadang anak-anak nginep. I'm happy kalau anak-anak bisa nginep sama saya. Yes. Saya berharap you can go every day. Pergilah kamu setiap hari kemana kamu mau pergi. Tapi saya apa? Saya senang sama cucu-cucu saya. Karena kenapa? Saya dulu wanita single yang waktunya berkurang untuk mendidik anak, tapi this is my time to feel everything is not loose before. Yes. Ya kan, yang saya tidak bisa ajarkan ke Dila, ke anak-anak yang lain, tapi saya mengajarkan akidah yang baik ke Daphne dan Abel. Itu good buat saya itu. It's very good. Saya senang sama Daphne dan Abel karena this is like my children gitu loh. Waktu Dila ambil, kamu putuskan hubungan saya dengan Daphne, for me no problem. Karena Allah juga mengajarkan kita tidak boleh mencintai dengan sesuatu berlebihan. Karena saya tahu saya sangat mencintai Daphne dan Abel berlebihan. Allah ambil sekarang, saya bilang latihan buat saya. Oke, Bu, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tuh benar-benar kayak sudah close dengan yang namanya Indra Bekti? Dan udah tidak bisa memaafkan. Kalau sudah orang melakukan kesalahan fatal, bisa kamu maafkan? Tidak. Buat saya fatal Bekti, fatal dunia dan akhirat. Saya nggak redha. Saya bilang kalau Dila, Allah itu maha adil. Si Korun, durhaka, jahanam, diberikan kekayaan sesuai-lebatnya, tapi
ambruk, saya bilang. Gila, kamu bisa kayaknya hidup sama Bekti, ambruk kamu, cium surga tidak bisa gila. You are heaven under my knee, under my feet. Itu aja saya pesan. Si Dila mau kayak, saya bilang si Bekti cakepnya apa sih? Hah? Cakepnya di mana Bekti? You already fat. Hah? Saya bilang Dila, lihat si Bekti seperti apa? Seperti udah blind, Bekti is like a queen, like a king mana, king Albert atau king apalah, cantik cakep banget kali itu si Bekti. Tapi nggak habis pikir, harus tinggal nggak ada di otak saya kecuali anak saya gila atau di bawah sihir. Untuk kesalahannya itu mungkin boleh nggak sih Bu di-spill sedikit gitu? Apa? Kesalahannya yang benar-benar fatal banget. Oh, buat fatal saya bilang saya kasih PR buat seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ambil contoh ya, dari tahun 2016 apa yang terjadi masih berlanjut. Yang under respect for Dila untuk menghormati suaminya di tahun 2000 sebelumnya 2016 fatal. Fatal. Dan itu masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya, kejadian sebelum dia mau mati hidup lagi itu terjadi. Oke. Dan saya alhamdulillah doa saya akhirnya terkabul. Ada nggak seorang ibu mendoakan supaya kan bahwa dasar rumah barokah ya kan buat anaknya. Saya tidak pernah berdoa itu untuk untuk Bekti dan Dila. Makanya hari itu Allah putuskan jodohnya, saya sujud syukur alhamdulillah. Tapi Dilanya bodoh, dia lebih kehilangan maminya, adik-adiknya semua. Dila mau menjebak kemarin adiknya yang bungsu ulang tahun, ya kan, ayo party, tapi cuma mau ngejebak gitu. Kata anak saya yang bungsu, emang harga diri saya bisa dibeli dengan makanan di restoran gitu. Harus mengambil si Bekti duduk bareng sama saya. Coba kesalahan apa yang dibikin sampai adik-adiknya Dila tidak terima si Bekti. Conclusion seluruh rakyat Indonesia ya PR itu. Saya nggak bisa kasih, saya nggak bisa buka, bukan karena saya pengecut. Saya mau buka. Who is Bekti? But anak saya Sabrina said no mom, karena saya masih mandang Daphne dan Abel. So I give you the clue. What happened is 2006 to 2016. There's a problem come from there, the big problem. Dan si Dila sudah mengakui pertama saya, lu punya suami seperti itu, tapi kok balik lagi? Oh my god, siapa dia anakku ya Allah. Oke, mungkin terakhir nih Bu, mungkin Ibu ada yang mau disampaikan kah? Sampaikan mereka. And the Bekti go to hell. Just Daphne and Abel mau benci sama Oma silahkan. But when you grow, you know what's the problem. Karena saya bilang Dila sama Bekti, saya orang yang berdiri tegak membela siapa anak-anak saya, mana keturunan saya. Saya bilang, sekarang saya 12 tahun di security. Saya bisa berdiri tegak, mempertahankan harga diri. Tapi kalau saya bilang sekarang rumah tangga anak saya yang berbuat aib, saya akan berdiri tegak. Ya, dia yang melakukan kesalahan. Saya berani mengeksekusi anak saya sendiri kalau dia salah. Saya orang yang tidak pilih kasih. Tapi kalau saya ucapkan sekarang, Daphne Abel katanya akan membenci saya. Tapi buat saya, tidak masalah. Tapi anakku yang bilang, jangan mam, kasih PR ke seluruh rakyat Indonesia berpikir siapa Bekti.